yang ke-23 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa Allah terima dan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap pengurus, salam Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kayaknya baru kemarin kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masih terngiang kita kayaknya baru kemarin Menteri Agama ngumumin awal Ramadan. Kok tahu-tahu Ramadan ini sudah di tanggal 23, yang berarti ini adalah babak yang mana akan tergusur orang-orang yang tidak akan mendapatkan la'allahum tattaqun, dan orang-orang yang istiqomah lah yang akan mendapatkan gelar la'allahum tattaqun, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan satu malam yang mana malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu, apa yang harus kita tingkatkan? Yang harus kita tingkatkan di akhir Ramadan. Sekarang ini kan banyak jamaah yang semakin hari semakin banyak pengajuan. Bukan jamaahnya ini, jamaahnya sok jamaah maju dari mana-mana. Awal Ramadan masjid, musola, tumpah ruah. Tapi kalau yang di akhir Ramadan apa yang penuh mall. Semalam saya lewat tol Pete, masya Allah, maghrib setengah 7 parkiran sudah penuh. Orang sholat ngantri di musola. Sangat luar biasa. Kenapa? Sekarang kita akan melihat orang-orang yang istiqomah sama orang-orang yang tidak istiqomah. Maka kata Nabi di akhir Ramadan ini, yang pertama kalian tingkatkan adalah kualitas ibadah sholat lima waktu. Kalau sudah kualitas ibadah sholat kita sudah tepat waktu, semakin meningkat di bulan suci Ramadan, maka secara otomatis di 11 bulan kemudian akan lebih mudah lagi kita melangkah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Di bulan suci Ramadan saja kualitas ibadah sholat lima waktu kita kental. Bagaimana nanti di luar Ramadan kualitas ibadah sholat lima waktu kita? Maka Nabi mengajarkan kepada kita semua, ayo tingkatkan lagi, kencangkan lagi kualitas ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini orang lebih mengejar sholat tarawih sekarang sudah makin sering. Padahal di dalam Al-Quran ayat 187 ada kalimat wa aqimus siyama ilal lail, sempurnakan puasamu dengan yang namanya sholat lail, yaitu sholat tarawih. Allah yang mengatakan, ya Pak ya, orang yang ada yang puasanya rajin, sholat tarawihnya kagak. Ada yang tarawihnya rajin, puasanya kagak. Ada yang puasanya kagak, tarawihnya kagak, sholat lima waktunya kagak. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini adalah orang-orang yang tarawihnya kagak, puasa Ramadan yang bagus, sholat sunnah-sunnah yang lainnya tetap juga bagus. Karena apa Pak? Tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Puasa kita bisa laksanakan di 11 bulan yang akan datang. Tahajud kita bisa laksanakan di 11 bulan yang akan datang. Sedekah kita bisa laksanakan di
tidak ada jaminan Bapak yang hadir subuh hari ini tahun yang akan datang bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan. Ramadan akan datang setahun sekali. Ramadan pasti akan datang setiap tahunnya. Tapi diri kita belum ada jaminan Ramadan yang akan datang kita bisa hidup bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, sholat jamaah, kajian subuh dan lain sebagainya. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan terhadap kita. Sholat penting, Pak. Nabi Allah Musa pernah didatangi oleh anak muda. Laporan dari Nabi Allah Musa, saya habis minum minuman keras. Kemudian setelah saya minum minuman keras, saya berzina. Ya Nabi Allah Musa. Kemudian setelah saya berzina, saya bunuh perempuan itu yang Nabi Allah Musa. Apakah dosa saya ini akan diampuni oleh Allah? Apa jawaban Nabi Allah Musa? Nabi Musa menghadapi anak muda tersebut, keluarlah kau dari rumah. Allah tidak akan mengampuni dosaku yang begitu amat besar. 7 langkah anak muda ini keluar dari rumah Nabi Allah Musa. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar daripada 1000 kali minum minuman keras? Ada dosa yang lebih besar daripada 1000 kali berzina, dan ada dosa yang lebih besar daripada 1000 kali membunuh. Lalu Nabi Musa berkata kepada malaikat Jibril, apa itu wahai Jibril? Yaitu adalah meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, malam ke-20 saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah. Di Israel dibom lagi hampir 500 jiwa saudara-saudara kita di Palestina meninggal dunia. Maka oleh sebab itu, ayolah di bulan Ramadan ini tingkatkan kualitas salat kita, karena kita di bulan suci Ramadan ini doa-doa kita, istighfar kita pasti diterima oleh Allah siang dan malam. Bapak nanti kita urutin ayat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, 185 berbicara tentang puasa. Ya, 183 ayat yang sudah kita hafal dari kecil. 184 berbicara tentang puasa. 185 Allah berbicara tentang puasa. 186 Allah tidak menyinggung sedikit pun tentang yang namanya ibadah puasa. Padahal ayat 183 sampai 187 itu rangkaian tentang nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu tentang puasa. Kenapa Allah tidak menyinggung sedikit pun di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 186? Apa bunyinya, Pak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di 187-nya Allah menyinggung illa lakum laylatan siyam rafasu ila nisaikum. 187 dari 183 sampai 187 Allah menyinggung masalah ibadah puasa Ramadan. Tapi kenapa di 186-nya Allah tidak menyinggung sedikit pun tentang puasa? Ulama ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang ketika dia sedang beribadah puasa Ramadan, maka ketika dia meminta kepadamu, pasti Allah akan langsung menjawabnya. Kalimatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak di bulan Ramadan minta sama Allah ada waktu-waktunya. Kapan? Waktunya ketika kita sholat tahajud. Kapan lagi? Ketika turunnya hujan. Kapan lagi? Doa kita lebih cepat di bulan Ramadan diampuni dan diterima, yaitu adalah ketika antara azan dan iqamah. Kapan lagi kata Rasul, yaitu di hari Jumat ba'da sholat asar. Lalu Rasulullah mengatakan di hari Jumat di antara duduknya dua khatib, yaitu di antara dua mimbarnya khatib di hari Jumat, itulah doa-doa kita akan diijabah. Tapi di bulan suci Ramadan istighfar kita, doa kita
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang meminta beristighfar di siang hari di bulan suci Ramadan, pasti Allah akan terima istighfarnya dan Allah akan kabulkan doanya. Lalu ketika di malam harinya orang yang melaksanakan ibadah puasa beristighfar dan berdoa, apa dalilnya Pak Ustaz? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka ketika dia di malam hari beristighfar, memohon ampun kepadaku, dan dia meminta apa dalam urusan dunianya, pasti Allah akan ijabah doa-doa orang yang ketika di malam harinya di bulan suci Ramadan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, minta hajat-hajat Bapak yang hari ini belum terpenuhi oleh Allah, maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini mintalah sama Allah. Insya Allah Allah akan lebih cepat mengabulkan doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kualitas ibadah kita yang harus kita tingkatin? Baca Quran kita, Pak. Saya mau tanya sama jamaah sini, yang sudah 3 kali hafal Quran angkat tangan, Pak. 3 kali, 2 kali. Alhamdulillah, jamaahnya tawadhu semua. Yang mau ngajak tangan tapi bilang dia Pak Ustaz. Bapak, saya ingin cerita lagi. Di tanggal 2 Maret yang lalu, Inews TV mengadakan siaran langsung di Kota Tangerang Kaki Akbar. Setiap minggunya, itu minggu pertama di bulan suci Ramadan, Inews TV mengundang 2 pembicara. Satu Ustaz Zaki Mirza, yang kedua ada anak kecil bernama Azam Nur Mujizat. Siapa ini? Nanti Bapak lihat di YouTube. Azam Nur Mujizat ini anak kecil yang dari lahir tidak mempunyai kelopak mata. Jadi dari jidat ini kulitnya sampai ke pipi rata semua. Beliau ini ketika beliau melantunkan ayat suci Al-Quran, itu jamaah takbir akbar Tangerang nangis luar biasa. Kenapa? Satu, suaranya yang begitu merdu. Yang kedua, orang melihat anak yang tidak mempunyai kelopak mata hafal Al-Quran, dan ketika melantunkan Al-Quran suaranya begitu menggetarkan jiwa-jiwa yang ketika kita mendengar lantunan yang dibacakan oleh Azam Nur Mujizat. Malamnya diundang di TV, paginya diundang di Trans 7. Ditanya sama Rafi Ahmad dan Irfan Hakim, nah, kalau ada orang kaya yang mau membiayai operasi mata sehingga kamu bisa melihat keindahan dunia ini, apakah kamu mau? Apa jawaban anak yang hebat ini? Beliau mengatakan, Mas Irfan dan Mas Rafi Ahmad, demi Allah saya sudah ikhlas dan saya sudah ridho. Ketentuan Allah, saya hari dari lahir sampai hari ini saya tidak mempunyai kelopak mata dan tidak bisa melihat. Yang penting lisan ini setiap saatnya saya bisa melakukan murajaah bacaan Al-Quran. Dan nanti di hari kiamat baru saya minta kepada Allah, ya Allah, balikkanlah penglihatan saya dan saya ingin melihat keindahan di dalam surga. Akhirnya Irfan Hakim sama Rafi Ahmad meneteskan air mata. Dalilnya sudah jelas Bapak. Nanti Bapak buka di dalam Quran surat Toha ayat 124. Allah mengatakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahum ma'isyatan dhankan wa nahsuruhu yaumal qiyamatil a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, Allah akan memberikan kesempitan di dalam kehidupannya. Ya, tidak orang yang tak pernah baca Quran, kayak pejabat-pejabat kita, itu walaupun duitnya banyak, jabatannya tinggi, hatinya tidak akan pernah tenang. Guru kami yang mengatakan, Kiai Haji Hasan Safar, beliau mengatakan orang yang paling tenang dan yang paling bahagia adalah orang yang sering berinteraksi dengan Quran. Bayangin kalau pejabat-pejabat kita harinya dia sebelum dia berkantor dia belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tidak akan mungkin terkalet sama pertama di oplos. Betul tak? Iya lah, pertalat sama pertama. Nah, saya tahu ada pernah pertalat sama pertama. Nggak minum pertalat sama pertama saja. Ya bayangin apa? Manusia
nanti di pada